Udah ambil kan? Oh, udah aku rekam, udah aku rekam. Duduk. Sabar aku duduk depanmu. Nah, kita interview. Emang Klik nggak mau. open. Kau udah buka kah? Buka, buka, buka. Wah, Aku udah buka. 492 view, upvote-nya 39 ya guys ya. Teksnya historical. Bookmark, Autornya Kapten Sundige, isi Kapten Surige. 2008. Tua juga dia. Dibuat Mei 3. Hmm, Oh, udah lewat coy anniversary-nya. Telat sebulan kita. ya makanya. Next, next, next. Oh, Tuh, 10 tahun pemerintah Presiden Joko Widodo terdapat terdapat banyak sekali tindakan represif negara terhadap masyarakat sipil. mulai dari kerusakan Hmm, lingkungan, penyusutan ruang dan hak perempuan, pekerja, dan warga sipil, serta meningkatnya jumlah kasus korupsi. Hal tersebut disampaikan sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam Pengadilan Rakyat Indonesia sebagai upaya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa hukum, kurangnya ruang bagi demokrasi dan penegakan konstitusi. Mereka juga menunding, coba nggak bisa literasi aku. Menunding upaya presiden mempertahankan kekuasaannya melalui pelanggaran konstitusi dengan mengusung Gibran Rakabuming sebagai capres Prabowo Subianto. Oh, apa ini? nah ada source-nya anjir. Iya kah? Ini Oh asli iya, Cok. berarti. Ada, Lihat, Cok. lihat halaman paling belakang. Ada, Rumah Cok. Pemilu. Ah, gila, Cok. Ayo lanjut, lanjut baca, lanjut baca. Oh, berarti ini bukan ini apa? Buku asli ini, Lanjut, bukan lanjut. buat lucuan ini. Mau baca kah pelanggaran HAM dan konstitusi? Oh, pelanggaran Yang HAM pertama. dan konstitusi terjadi pada masa rezim Jokowi, menunjukkan kemunduran demokrasi dan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum, sehingga berujung pada pelanggaran konstitusi. Kita dihadapkan pada kekerasan, perampasan tanah, kebijakan proyek strategis nasional yang ambisius demi kebijakan nasional, kata Ketua Hmm. Bidang Eh, Advokasi dan Jaringan Anda, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Zainal Arifin di Jakarta. kamu tahu nggak yang ini tentang kebijakan proyek strategis nasional? Kalau Gua aku tutup. kalau aku nggak salah ya, kebijakan proyek strategis nasional tuh apa? Oh iya, kau kenapa tutup, woi? Oh, sudahlah bacanya. Tutup. Oh, kau ketutup, hebat. Yang kebijakan proyek strategis nasional tuh kalau nggak salah dia kayak kayak ngegusur gitu. Iya loh, Cok. Ngeri juga sih. Oh, Tapi ya dibayar kayak kayak Papua lah, Papua kayak Papua. Itu kan masuknya kebijakan proyek strategis nasional. nah, Tapi kalau mereka mereka, masih dibayar. iya, kalau yang di sini masih dibayar. Kalau yang di Papua udah nggak dianggap gitu, bahaya, Cok. Oh, Nah, lanjut lanjut. Pengadilan Rakyat mencatat 9 dosa Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Mereka menyebutnya sebagai nawa dosa. Apa ini nawa dosa? Artinya apa ini nawa? 9 Nah, kah? nggak ada nggak ada artinya. Di antaranya, ini nih. Satu-satu, satu-satu. Gimana? Satu-satu kita baca atau Mana? ini? Kan di antaranya. Itu kan satu-satu tuh. Setiap koma itu Oh, seharusnya satu ini. Enggak ya, beda ya? Oh, enggak. koma Ini itu titik. titik, beda-beda. Jadi deh aku lanjutin deh. Di antara dari 9 dosa Jokowi yang pertama, menyusutnya ruang dan penyingkiran paksa masyarakat akibat ambisi investasi Jokowi. Mereka menilai pemerintah menggunakan kata eco dan green untuk menciptakan citra ramah lingkungan. Namun sejatinya menimbulkan kerusakan ekologi dan permasalahan sosial. Apa ini? Eco greennya yang mana? Kok tahu ini? Eko. Aku Eko Green tahu, cuman Eko atau Green itu yang dibicarain apa? Nah Kalau itu. Eko Green itu kan dari botol, kalau masukin plastik yang banyak, nah itu nanti kayak jadi batu bata. Jadi itu bisa buat Oh, bangunan. Di sekolahanku pernah buat soalnya. sih. Saya nggak tahu Eko atau Green itu dimaksudkan untuk apa. Mungkin proyeknya pakai kalimat
eco dan green kali ya. Cuman ujung-ujungnya ternyata Ya, menimbulkan bisa jadi. kerusakan coy. Soalnya kalau eco green itu benar-benar ada. Lanjut lanjut. Kemudian kekerasan, persekusi, kriminalisasi dan diskriminasi terhadap orang yang menuntut haknya. Kayak sekarang juga Hmm, terjadi deh. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan berlanjutnya impunitas serta komersialisasi, penyeragaman dan penaklukan sistem pendidikan yang berdampak pada kacaunya sistem akademik di Indonesia dan tingkat kesejahteraan guru. Wah, ini masuk akal sih. Yang ini loh, yang sistem pendidikan yang hancurnya, aku setuju sih. ya. Kemarin loh, katanya bakalan naikin gaji guru, ujung-ujungnya malah hukum yang dinaikin. Menarik. Keren juga ya presiden kita yang sekarang. Hmm, Impunitas yang terjadi pada rezim ini memberikan ruang bagi berlanjutnya perbuatan salah karena tidak ada mekanisme hukum. Ah ya, masuk akal. Jadi penyelesaiannya harus diserahkan pada mekanisme yang disepakati masyarakat. Itu pemberantas impunitas. Tegas koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tidak tindak kekerasan. Hmm. Dimas Bagus Arya. Hmm. Emangnya iya ya. Kayaknya kayak ujung-ujungnya tidak terjadi deh. Ini orang udah ngomong tapi masih gak dijadiin deh. Mana? Tidak dianggap itu. Gak respect saya. Selain itu pemerintah juga dianggap melindungi koruptor. Ah, sekarang juga. Hmm, kayak Lemahnya pernah keputusan. dengar ya. Dulu kayaknya ada yang bilang deh koruptor tuh harus ditegasi. Sekarang malah koruptor kan juga manusia ya. Hebat. Duh, what the fuck, cok? War, ini kenapa dah? Lanjut, lanjut. Selain itu, pemerintah, ini tadi ya, lemahnya putusan terhadap koruptor serta pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini KPK sekarang udah apa kerjanya, Cok? Oh, nggak ngerti, Cok. Udah enggak, Udah nggak kerja aja. harus harus viral dulu, Ada baru diselidiki. Indonesian Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat pemberantasan korupsi terparah terjadi pada 10 tahun 10 tahun pemerintahan Jokowi dari sekian kasus korupsi kerugiannya triliunan rupiah hanya kurang dari 10% yang dikumpul. Gila tuh. Udah dikorupsinya 1 triliun, Triliun yang nggak mana? balik coy, Yang hilang. mana itu kan? Uangnya hilang coy, gila anjir lenyap. Hmm, Setahuku materi tidak bisa guys hilang. Nah ini nih, kau baca quote-nya, kau baca quote-nya. emang duitnya kemana? Apa? Next. Sayangnya, Presiden tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberantas kasus korupsi. Pemerintah bahkan memotong taringnya untuk melakukan pemberantasan kasus korupsi. Selain itu, nepotisme dan politik dinasti juga diperlihatkan secara terang-terangan pada pemilu presiden tahun ini. Hmm, Hal senada juga diungkapkan Transparency International Indonesia. Menurut catatan TII, itu tadi ya. pelemahan pemberantasan korupsi berdampak pada kepastian hukum dan dunia usaha. TII menganalogikannya sebagai pintu putar yang memiliki arti pejabat pemerintah adalah pengusaha, begitu juga sebaliknya. Hmm, BTW Apa ini itu? aku Oh, punya bahwa pertanyaan coy. praktik pintu putar. Ini ICW Apa? ICW ini emang organisasi Indonesia atau apa coy? Nah, aku nggak tahu. Tugasnya mereka cuma kayak ranking dari KPK atau gimana? Ranking Oh, kasus. kan udah ada KPK Soalnya itu aku sih. aku nggak pernah dengar itu. ICW apa coy? Anjir, kita belajar satu kali coy. Literasi berguna ternyata. Indonesian Corruption Watch coy. Tapi dari namanya Inggris sih. Jadi namanya harusnya itu ranking. Dia Hmm, ngecatat apa kasus-kasus korupsi. menarik. Atau mungkin mereka kayak mendalami gitu, Oh, tapi masalahnya itu mendalami tiap kasusnya. organisasi
Negeri atau bukan? Kayaknya bukan ya kalau kayak gitu Nah, ya. aku nggak tahu. Kalau kita nggak pernah dengar kayaknya luar, Baiklah, lanjut lanjut ke makanya aku praktik. juga nggak pernah dengar. Dan waktu Praktik. di berita nggak ada kan Iya, ICW-ICW ini, itu cewek nggak pernah tuh. Ini pertama kali aku denger tuh. Ya, makanya. lanjut lanjut. Praktik pintu putar sudah biasa diterapkan di Indonesia dan menjadi salah satu hal yang paling kami tekankan dalam pengadilan rakyat ini, kata peneliti TII. Hmm. Jadi TII ini ICW atau gimana? Oh, TI Oh ini itu kayaknya, Transparency International Indonesia, iya ya, kayaknya apa ini transparansi ini buat apa? Transparansi hah? Apa? Keuangan atau politik? Apa? internasional. Jadi buat luar, aku Ya apa yang nggak tahu ini ditransparansi itu apa? transparansinya apa. Iya itu. Apa Kalau yang di sini politiknya? sih korupsi. Oh, kayaknya kayak ekonomi deh, kayaknya yang ditransparansi ekonominya deh. Kalau udah ngomongin korupsi kayak iya ekonomi coy. Tapi ini pengadilan rakyat, Enggak itu kan ini apa praktik aja pintu putar menjadi salah satu hal. kan katanya kan pintu putar itu kan kayak yang pejabat pemerintah jadi pengusaha kan. Nah, di sini dia nge-state kalau praktik pintu Ya. putar tuh ada di Indonesia gitu. Dan ini juga salah satu yang paling ditekankan ketika ada pengadilan. Oh, pantesan aja pengusaha susah ditangkap, coy. Ternyata, hmm, ya gitulah. Pintu putar, guys. Hmm, Ya, pintu putar, guys. kayak cuci uang gitu. Nah, jadi pengusaha bersalah, yang itu loh, yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena pintu putar ini, kalau di logikain masuk akal, coy. Karena hukumnya ngeliat, "Nah, ini pintu putar nih, ini pengusaha bisa aja Oh, punya 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 teman pejabat nih, turunin ah hukumannya." Ah, oh, gitu. hmm, Praktik pintu putar kan, bener kan? Nggak salah kan? Secara logika gitu. ya Nggak, ya ya, nggak dibalik salah. pintunya. Lanjut lanjut, aku baca dosa lainnya. Di sini Metode. apa? Sudah kau buka kah? Nih dosa lainnya. Sudah. Eksploitasi sumber daya alam dan program solusi iklim yang salah kaprah. Apa ini? Jaringan advokasi tambang. Jatam mencontohkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran di Indonesia Timur untuk proyek hilirisasi nikel. Solusi ketenaga listrikan, listrik lagi guys, dan penggunaan biomasa yang berdampak pada menebang hutan. Ini aku baru dengar sih ya ini. Yang di Jatam ini apa ini? Aku Yang pernah ingat, tambang itu, iya tambang nikel. yang tambang nikel aku baru tahu kalau di Jatam berarti. Ini yang sama itu kah? Yang 970 triliun itu korupsinya. Oh iya ya, ada ya, aku lupa ya. Ada. Itu yang paling tinggi setelah ya setelah Pertamina, Pertamina. iya. Nggak tahu ya kalau ini. Ini soalnya kan baru tahun kemarin. Nggak tahu kita. Ya makanya tapi bisa jadi ini ambil apa sumber dari yang lebih lama. Soalnya kan juga ada sumber. Hmm. Lanjut, lanjut. Ini kuat-kuat. Hari ini kita berduka karena lubang tambang di Samarinda, Kalimantan Timur telah merenggut nyawa dua orang pelajar. Berusia 9 tahun. Hmm, Sejak 2011 hingga 2020. Kok bisa, coy? Terhadap 47 korban. Wah, gila, coy. 74. Wah, gila, coy. Berapa tuh? Coba kita gunakan matematika, guys. 24 dikurang 11 berapa? 13. 47 dibagi 13 berapa? Hmm, Jawabannya 4. sekitar 4 ya guys. Kurang lah, 3 lah. 3 lah. Kita anggaplah 3 orang per tahun guys. Wow. Wow. Hmm, Wow. Menarik.
Dan dari 47 orang itu ada anak kecil, coy. Wow, kok bisa ya? Kok bisa tuh? Gimana tuh? Kelihatan banget tuh liarnya tuh. Seliar apa dia menambang? Seliar apa, coy? BTW kalau pengen nambang kan harus ada ini ya. Harus ada apa sih? Verifikasi dari atasan ya. Kok ada ya? Yang Ya, nambang sebebas itu sampai ada. Masanya kalau yang korbannya kayak apa sih pekerja masih normal lah ya karena emang tambang kan ada oh, resiko. ya, Ini bahaya. orang apa, Cok? Orang tidak berhubungan dengan tambang kok bisa kena, coy. Separah apa? Atau Dan emang itu dibilangnya di lubang tambang, berarti udah ditambang itu. iya, aneh, coy. Ngeri juga ini ya. Oh itu, selanjutnya. Jumlah tersebut belum termasuk korban dari lubang tambang lainnya. Jadi masih belum Hmm. ada itu. Oh, Yang kelis enggak. Ini 47 hmm, tuh cuma yang ada di Kalimantan Timur. iya, belum yang Hmm. daerah lain. Hmm. Enggak yang di Samarinda, astaga. Salah, salah. Kalimantan Timur tempat yang lupa. Wow, di Samarinda ya. Baru baru satu tempat tuh. Wow. Terus katanya juga sektor pertambangan lainnya banyak korban akibat kondisi kerja yang tidak layak. Kerja paksa lagi kah? Menurutnya penting untuk terus menuntut keadilan dan pertanggungjawaban pemerintah dan pebisnis tambang. Hmm. Pengadilan Rakyat juga mengungkap pemerintahan Jokowi, Undang-Undang Cipta Kerja yang diberlakukan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Menurut mereka, Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan buruh kehilangan hak-hak pekerja, termasuk sistem upah rendah, outsourcing, kemitraan buruh yang merugikan, dan kurangnya perlindungan keselamatan di kerja. Kurangnya perlindungan keselamatan di kerja, bukannya itu yang paling penting ya? Hmm. Bener-bener udah nggak dianggap jadi orang lagi, so kalau perlindungan keselamatannya dihilangin, so nggak hilang sih, dikurangin. Udah dianggap ini, so udah dianggap babu ini mah. Oh gila, coy. Hmm. Selain itu mereka juga mengecam pembajakan peraturan perundang-undangan. Hmm, Oh iya, tuh lihat Omnibus banyak Law, loh Cok. itu. Omnibus Law, Cok. Ah, sumpah nih, law paling kacau sih. Bro. Udah kah ini kah terakhir kan ini kan? Oh, masih ada itu lagi, anjir. Belum. Masih Berapa ada page sih? 4 halaman lagi. 4 halaman lagi. Ngeri juga ya. Oh ini bahasa Inggris. Ini bahasa Oh, Inggris. Sudah ternyata. sudah, sudah. Damn. Hmm. Hmm. Aku ini dulu. Kita mau penutupan atau gimana? Masih rekam. Yang gimana? Ini penutupannya. Apa? Kau Ini mau tutup ngapain? bukunya. Tutup bukunya kita close. Nah, nah, gimana pendapat Anda? Woi, namamu kok bukan Nunu-Nunu? Cirunim, Cireminu. Nah, menurut saya dosanya cukup banyak ya. Hmm, apakah Bagaimana dengan Anda? aku sih lebih ke mempertanyakan nanti. Pemilu 29 gimana ya? Hmm, emang ada. Emang Hei, Indonesia hei, masih jadi hei. Indonesia. Kejauhan, kejauhan, woi. Ya kali mereka ngancurin undang-undang dasar. Nggak mungkin ya kan? Nah, itu tadi ngilangin undang-undang apa toh di buku tadi? Ya, itu Menurut kan masih buku tadi. UU doang. Cuman undang-undang doang, bukan undang-undang dasar. Ya kali undang-undang dasar. Aduh, ini Emang foreshadowing dasarnya nih. apa? Ini foreshadowing nih. Undang-undang Aduh. kurang ajar ini namanya. Ini foreshadowing ini. Nah, hitam hilang.
Hah? Oh, yang di samping kita tadi ya? Ya, kau makan ya? Saya lagi membaca buku. Makan aktivitas. Saya lagi membaca buku, gimana makannya? Aku cemilan jir, jadiin cemilan. Kau baca sambil makan tadi, makan hitam. Nah, sudah, aku Kalau stopkan kau ya. hanya nggak dihitung, ih, hitam itu. Eh, Hmm, jangan. Nanti aku malah di-ban, jir. aku pergi. Ya sudah, saya selesaiin rekamannya. Thank you.